Namaku Asep. Aku bekerja di sebuah perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Posisiku adalah teknisi sistem informasi. Setiap hari aku bergulat dengan teknologi demi menciptakan efisiensi proses dan produksi. Memang melelahkan. Tapi aku harus tetap bekerja agar bisa hidup layak sama seperti orang lain. Aku bahkan sering lembur dan pulang larut malam karena harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Pada suatu hari, tepatnya hari Jumat, semua karyawan diwajibkan lembur untuk menutupi stok pengiriman batu bara yang defisit besar-besaran. Banyak yang mengeluh, tapi tanggung jawab harus tetap dilaksanakan. Aku ingat sekali saat itu sudah jam 11.30 malam ketika pekerjaanku selesai. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada satpam yang berjaga di pintu masuk. Iya, jawab Pak Kadir, satpam yang bertugas malam itu. Hati-hati bawa motor ya mas, pesannya. Seperti biasa, aku pulang melewati sebuah rumah kosong yang terletak tidak jauh dari kantor. Kata orang, rumah itu ada penunggunya. Aku tahu itu bohong. Selama 2 tahun bekerja dan pulang tengah malam melewati rumah itu, tak pernah sekalipun aku melihat penampakan di situ. Tapi malam itu, tidak berapa lama setelah melewati rumah kosong tersebut, aku melihat seorang gadis muda berdiri di pinggir jalan. Dia memakai pakaian kerja yang sama denganku. Berarti kami bekerja di perusahaan yang sama. Tanpa pikir panjang, aku berhenti dan menanyakan apakah dia sedang menunggu jemputan. Dan sebelum dia sempat menjawab, aku menawarkan diri untuk membonceng dia pulang. Aku kasihan melihatnya. Tidak sepantasnya aku membiarkan rekan kerjaku seorang diri tengah malam begini. Gadis itu mengiyakan dengan anggukan. Aku coba mengingat-ingat wajahnya. Siapa tahu kami pernah berpapasan di tempat kerja. Tapi nihil. Aku tidak pernah melihatnya. Ya wajar saja, karena karyawan di perusahaan kami berjumlah ribuan. Sulit untuk mengenal setiap orang. Malam itu udara dingin menusuk sampai ke tulang. Sebagai laki-laki yang gentleman, aku menawarkan jaketku kepada gadis itu seraya menanyakan namanya. Terima kasih, jawab gadis itu. Namaku Nita. Nita memang gadis yang cantik, putih dan pemalu. Setelah setengah jam berkendara, kami akhirnya sampai di rumah Nita. Tidak ada peristiwa menarik yang terjadi sepanjang jalan. Nita hanya mengucapkan terima kasih, tersenyum lalu pamit. Sekali lagi, hatiku bergumam, dia memang cantik. Keesokan harinya aku baru menyadari kalau Nita belum mengembalikan jaketku malam tadi. Sebenarnya jaket itu sudah tua dan lusuh. Kalau bukan karena ingin melihat Nita, aku tidak mau repot-repot mengambilnya. Alasan yang bagus untuk membonceng Nita ke tempat kerja, bukan? Aku mengetuk pintu rumah Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab seorang ibu sesaat sebelum pintu terbuka. Aku yakin dia pasti ibunya Nita. Aku mengatakan maksud kedatanganku.
Jaket? Kata ibu itu kebingungan. Iya bu, jawabku singkat. Ibu itu mempersilahkan aku masuk dan mengambil sendiri jaket itu di kamar Nita. Aku kaget. Bukankah lebih baik ibu itu memanggil anaknya? Tapi sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, ibu itu menjelaskan. Sebelum anaknya meninggal 3 tahun lalu, dia tidak pernah melihat anaknya memakai jenis jaket kulit yang aku gambarkan. Kini aku lebih kaget lagi. Keringat dingin mulai berkucuran di punggungku. Lantas, siapa yang kubonceng malam tadi? Mungkin karena kasihan melihatku kebingungan, ibu itu mengajakku ke area pemakaman yang ternyata tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dia memperlihatkan padaku letak kuburan anaknya. Dan di atas nisan yang bertuliskan Anita itulah aku menemukan jaketku.